Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang baru menjabat beberapa hari langsung menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Kasus yang berhubungan dengan buronan Harun Masiku itu sudah mandek di KPK sejak 2020. Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, mengumumkan penetapan Hasto dan kader PDIP lainnya, Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka pada Rabu lalu, 24 Desember 2024. Setio menyatakan, pihaknya sebenarnya sudah mengetahui keterlibatan Hasto sejak 4 tahun lalu saat penyidik KPK menggelar OTT terhadap Wahyu CS. Akan tetapi, Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka saat ini karena adanya kecukupan alat bukti. Penyidik lebih yakin, kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPU Harun Masiku, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan. 4 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Januari 2020, penyidik KPK menggelar OTT dan menangkap 8 orang. Dari 8 orang itu, 3 diantaranya adalah Wahyu Setiawan, kader PDIP Saiful Bahri, ex-anggota Badan Pengawas Pemilu Agustina Tio Fridelina, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Harun Masiku. OTT itu berhubungan dengan suap untuk memuluskan Harun sebagai anggota DPR RI untuk menggantikan Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia. PDIP saat itu ingin Harun yang menjadi pengganti Nazaruddin dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Padahal, calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak kedua di bawah Nazaruddin pada pemilu 2019 adalah Rizky Aprilia. Untuk menggeser posisi Rizky, kemudian Harun menyerahkan uang sebesar 57.630 dolar Singapura atau sekitar 600 juta rupiah kepada Wahyu melalui Saiful dan Tio. KPK sebenarnya saat itu sudah mengincar Hasto, Harun, dan Doni. Menurut tulisan majalah Tempo berjudul Di Bawah Lindungan Tritayasa, OTT tersebut bocor sehingga ketiganya lolos setelah drama penyanderaan penyidik KPK di PT IKA. Harun Masiku pun masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. Setelah Harun Masiku melarikan diri, menurut Setio penyidik KPK terus melakukan penelusuran. Mereka memeriksa sejumlah orang serta menyita sejumlah barang bukti elektronik hasil penyidikan KPK. Kata Setio, menemukan bukti Hasto mengatur dan mengendalikan proses penyerahan uang kepada Wahyu Setiawan melalui perantara. Tak hanya itu, Setio menyatakan Hasto juga berperan dalam kaburnya Harun Masiku. Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga kantornya, menelpon Harun dan memberitahukannya agar merendam telepon selulernya di dalam air dan segera melarikan diri. Selain itu, Setio menyatakan Hasto juga memerintahkan ajudannya Kusnadi menenggelamkan sebuah telepon seluler pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa KPK. Tujuannya agar telepon tersebut tidak ditemukan penyidik KPK. Sumber Tempo di kalangan penegak hukum menyatakan penyidik KPK sebenarnya sudah akan menetapkan Hasto sebagai tersangka sebelum pergantian pimpinan pada 20 Desember lalu. Dalam gelar perkara pada 18 Desember, penyidik sudah menyatakan memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Hasto. Akan tetapi, pimpinan periode sebelumnya tak setuju jika kasus ini naik ke tahap penyidikan. Setio tak membantah ataupun mengiyakan informasi yang diterima Tempo tersebut. Hanya saja, dia menyatakan penetapan tersangka ini merupakan amanat dalam memori serah terima jabatan dari pimpinan periode sebelumnya. KPK pun menjerat Hasto dengan 2 pasal, yakni perkara suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. KPK pun mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berpergian ke luar negeri sejak 24 Desember 2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan penyidik menetapkan Hasto sebagai tersangka setelah menyita telepon seluler saat pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan pada Senin 10 Juni 2024.
Ponsel itu disita penyidik dari tangan Kusnadi. Selain ponsel, agenda atau catatan milik Hasto juga menjadi alat bukti. Tessa menyatakan tak bisa membuka secara detail bukti yang dimiliki penyidik tersebut. Dalam sidang kasus tersebut pada April 2020 lalu, sejumlah bukti keterlibatan Hasto sempat terkuak. Di antaranya adalah bukti percakapan dengan Saiful Bahri yang membahas soal uang. Saiful saat itu mengaku melapor ke Hasto bahwa dirinya sudah menerima uang senilai 850 juta dari Harun. Soal penetapannya sebagai tersangka, Hasto akhirnya buka suara pada Kamis kemarin. Melalui video singkat, pria yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2029 tersebut menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan di KPK. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.